Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita kembali ke podcast yang kedua. Kemarin kita udah bahas tentang perekonomian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan. Jadi di depan saya sudah ada narasumber ya. Nanti mungkin akan menjelaskan bagaimana sih kondisi belajar online di pedalaman Kalimantan. Nah, Bang, boleh perkenalkan dulu Bang, namanya siapa dan pekerjaannya apa? Perkenalkan, nama saya sebagai seorang guru honorer. Guru honorer ya? Guru SD, SMP atau SMA? Guru SD. Guru SD, berarti mengajar anak-anak SD ya? Nah, itu di mana Bang? Bakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat berarti ya. Bang, sekarang kan corona atau COVID lagi gencar-gencarnya melanda Indonesia bahkan dunia ya. Salah satunya sampai ke dunia pendidikan juga gitu. Bahkan Kementerian Pendidikan menganjurkan untuk belajar online ya. Nah, itu Abang sudah tahu infonya atau belum? Sudah tahu ya. Nah, tanggapan Abang tentang belajar online itu kayak gimana Bang? Sebenarnya untuk belajar online itu bagus karena murid bisa menggunakan teknologi komunikasi untuk mempermudah belajar mereka, Bang. Yo, berarti dengan belajar online itu murid-murid lebih mudah belajarnya kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Tanggapan Abang tentang belajar online ini. Nah, itu kan Abang kan kebetulan guru SD jadi mengajar anak-anak ya. Saya pernah dengar Bang, jadi anak-anak tuh kan tidak diperbolehkan main handphone. Sedangkan kita dianjurkan untuk belajar online. Jadi gini Bang, untuk belajar online kan jadi menggunakan HP. Salah satunya untuk anak SD harus dalam pengawasan orang tua ya Bang. Oh, berarti orang tuanya yang main handphone, bukan anaknya ya. Nah, saya pernah dengar tuh Bang, kemarin infonya baru saya dapat bahwa di kementerian juga kerjasama dengan salah satu stasiun TV nasional kan, yang untuk anak-anak itu belajar. Nah, itu Abang udah pernah dengar juga atau belum? Udah pernah dengar ya. Tanggapan Abang tentang belajar di televisi itu kayak gimana Bang? Jadi begini Bang, untuk siswa yang belajar di televisi itu hanya sebagai pelajaran tambahan gitu. Jadi gitu sih Bang. Pelajaran tambahan ya? Berarti kalau yang pelajaran utamanya itu masih diajarkan nggak? Sementara tidak diajarkan, karena kan siswa diliburkan. Oh, berarti siswa belajar di TV dari itu ya? Dan ada dikasih tugas sih Bang. Dikasih tugas ya. Nah, kalau dikasih tugas tuh cara nilainya gimana Bang, kalau untuk di daerah Selakau kemungkinan besar tidak bisa menggunakan sistem online Bang, karena sebagian orang tua siswa ada yang tidak memiliki HP Android. Jadi sesatunya saya dan teman-teman di sana mengambil kebijakan Bang. Jadi tugas itu kami antarkan ke rumah-rumah, ke rumahnya siswa, sesatunya door to door gitu. Gurunya yang mengantarkan tugasnya ke siswanya kayak gitu ya? Betul. Oh, berarti bertambah lagi beban pekerjaannya. Itu pertama Bang. Sesatunya kita harus mengantarkan tugas paling lama 2 minggu Bang. Jadi tugas itu dikasihkan ke siswa, bukan 2 minggu ke depan gitu Bang. Berarti siswa mengerjakannya selama 2 minggu tugas itu ya. Permasalahannya mungkin karena di sana anak-anak tidak terjangkau sinyal atau gimana tuh Bang? Di sana Bang, pertama mereka orang tuanya tidak memiliki HP Android Bang. Dan di sana sinyal juga payah karena di daerah sana ada sebagian siswa yang tinggal di pedalaman Bang. Oh, jadi Bang ini mengajarnya di agak ke dalam gitulah ya. Jadi di sana pun belum tersentuh oleh sinyal handphone gitu ya. Bagian daerah yang belum tersentuh sinyal. Berarti nggak bisa sistem online dong kalau kayak gitu. Jadi salah satunya itulah tadi tugas itu diantarkan ke rumah mereka gitu. Bang ini langsung ngantarin ke siswanya kayak gitu ya. Saya sendiri yang nganterin. Oh, baru tahu saya. Jadi kayak gitu kondisinya di Kalimantan ya. Kalau untuk penilaian Bang
udah ngasihkan tugasnya langsung ke anak-anak ya. Dan nanti untuk ngasih nilainya tuh gimana? Poin misalnya dia dapat 70 atau 80. Kalau saya sekolah kan kayak gitu zaman dulu ya. Enggak tahu lah kalau sekarang kayak gimana gitu. Untuk penilaiannya, salah satunya dari yang tugas tadi yang diantar ke rumah mereka tuh, Bang. Jadi sekitar 2 minggu dikumpulkan, terus saya koreksi gitu untuk ngambil nilainya. Berarti Bang ambil lagi tuh nanti ke rumahnya. Ambil lagi tuh, Bang. Oh gitu, sampai segitunya ya? Karena untuk menerapkan sistem online susah, Bang. Jadi salah satunya yaitu sistem door to door, terus tugasnya Sama aja gitu ya, berarti masih offline juga bukan online gitu ya. malah Dan malah gurunya yang mendatangi siswanya kayak orang-orang ngajar les gitu lah. Jadi gurunya yang datang ke siswanya kayak gitu. Sejak kapan tahu ada anjuran belajar online kayak gini? belajar online ini lebih ditekankan di saat adanya COVID-19 ini, Bang. Sekitar sebulan yang lalu gitulah ya. Sebulan yang lalu itu. Sudah tahu ada anjuran belajar online gitu. Tapi memang keadaan di tempat Bang ini tidak bisa ya untuk belajar online kayak gitu karena sebagian yang tidak punya sinyal kayak gitu ya. Salah satunya itulah pakai omblet. Jadi bang-bangnya yang harus datang ke muridnya kayak gitu ya. Selain tidak punya sinyal, tidak punya handphone juga gitu. Saya baru ini sih tahu gitu karena kan kita selama ini kan di kota ya, jadi tidak terlalu sering ke daerah-daerah, jadi belum tahu kondisi di sana kayak gimana. Dan saya baru ini mendapatkan dari Bang ini gitu. Tadi kan udah dijelaskan ya, belajar online itu tidak terlalu berjalan di daerah pedalaman ya. Ada nggak tipsnya atau solusinya mungkin buat guru-guru yang lain kan agar belajar online ini tetap berjalan gitu. Nah salah satunya kan tadi Bang yang langsung datangin ke siswanya gitu. Nah ada tips lain nggak kira-kira yang mungkin bisa dilakukan sama guru-guru lain gitu? Sementara tips yang kami buat itulah yang terbaik. Salah satunya itu tadi mengantarkan tugas ke rumah-rumah siswa gitu. Tapi kalau misalnya di daerah lain mungkin ada solusi yang lebih bagus pun sebenarnya tidak masalah gitu ya. Yang penting permasalahannya selesai gitu ya. Karena saya rasa pun ya kita nggak tahu Bang ya, karena kan di Indonesia ini luas gitu. Mungkin ada beberapa daerah juga yang belum terjangkau sinyal gitu. Saya terkejut gitu. Jadi ternyata sinyal belum ada gitu kan. Sedangkan saya di kota ini aman-aman aja. Kuota malah bergiga-giga habis gitu kan. Kalau di sana mungkin orang belum tahu kuota itu apa gitu ya. Pernah nggak terpikirkan gitu, apa sih yang menyebabkan belajar online ini tidak cocok di pedalaman Kalimantan ini gitu? Ini Bang, untuk masalah tersebut yang pertama, orang tua siswa tidak memiliki HP Android. Yang kedua, tidak memiliki kuota. Terus yang ketiga, untuk daerah pedalaman sinyal sulit gitu Bang, mau didapatkan Bang. Terus yang keempat, kalau untuk daerah pedalaman sebagian mereka tidak memiliki televisi Bang. Berarti masih ada juga yang tidak punya televisi ya? Ada Bang. Berarti yang tadi belajar di TV nggak bisa tuh? Bisa Bang, jadi hanya yang memiliki TV, kalau tidak tahu Bang bagaimana mereka belajar Bang. Ya kemungkinan besar tidak belajar ya kalau nggak punya TV ya Bang ya. Sampai segitunya ya. Nah Bang, ini kita ngobrolin TV jadi saya keinget ya. Saya baca itu dari anjurannya kalau di TV itu kan ada jam-jam belajarnya tuh. Nah kalau anak-anak tuh di jam-jam berapa dia belajarnya Bang? Untuk jam-jam yang ada di televisi itu jadwalnya dari hari Senin sampai Jumat Bang. Yang pertama sampai kelas 3 dimulai dari jam 8.30 sampai jam 9. Terus untuk kelas 4 Bang, kelas 4 itu dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6 dari jam 10 sampai jam 10.30. Udah dari hari Senin Bang, tanggal 13 April 2020 sampai 3 bulan ke depan Bang. Oh berarti
Oh, berarti prediksinya sampai 3 bulan ke depan ya? Sampai 3 bulan ke depan. Masih belajar online itu? Belajarnya lewat televisi maksudnya. Oh, belajar lewat televisi itu. Dan berarti selama 3 bulan juga yang tidak punya televisi itu tidak bisa belajar. Tapi itulah tadi Bang, salah satunya mereka yang tidak dapat belajar lewat televisi, kami dari guru-guru itu membuat terobosan, salah satunya itu tugas diantar ke rumah mereka. Salah satunya ada sama buku paketnya Bang. Oh, ada buku paketnya juga sekalian. Buku paket sama ulangan. Oh, itu tadi yang untuk penilaian ya. Jadi ketika ulangannya dikumpulkan, nilainya pun langsung bisa dinilai sama. Ngambil nilai harian, salah satunya yang diambil dari buku paket Bang. Kalau untuk nilai raport kemungkinan diambil dari nilai ulangan yang ada di kertas lembar itu. Oh gitu. Berarti ada ulangannya apa segala macam lengkap. Langsung dari gurunya ngasihkan ke siswanya di daerah-daerah dalam itu ya. Gitu. Oke. Nah itu kan tadi jam-jamnya sudah Bang jelaskan kan. Tadi yang dari jam kelas 1 sampai kelas 3, yang kelas 4 gitu. Nah takutnya nih kalau saya di rumah kan biasanya kan pengen nonton TV juga gitu. Nah apakah pikiran saya aja ya takutnya gitu. Nanti takutnya pas jam belajarnya malah ada orang di rumahnya pengen nonton TV gitu. Walaupun dia ada TV, kita kan belum tahu nih apakah anaknya betul-betul belajar di TV gitu. Mengatasi hal tersebut, kalau saran saya nih Bang ya, salah satunya harus memang dibimbing oleh orang tuanya Bang. Berarti peran orang tua itu sangat penting ya untuk mendidik anaknya gitu, selain guru ya. Jadi jangan hanya dibebankan ke guru semuanya gitu kan. Saya kebayang sih saya soalnya sampai gurunya ngantarin ke rumah orang tuanya gitu kan. Kalau logika saya seharusnya orang tuanya yang ngambil ke tempat gurunya gitu. Malah ini kan sampai gurunya yang ngantarin ke rumah-rumah siswanya kayak gitu. Demi siswa-siswa ini belajar gitu. Oke Bang, ini saya kelupaan ya. Saya kan pernah lihat tuh di TV, jadi ada iklan bahwa anak-anak bisa belajar juga di aplikasi buatan anak Indonesia itu Ruang Guru gitu. Nah itu udah pernah dengar belum? Nah, cuman untuk kembali lagi Bang ya, untuk diterapkan di daerah Selakau kemungkinan besar belum bisa Bang. Karena kan balik lagi masalahnya yang pertama tadi, sebagian orang tua siswa tidak memiliki HP Android, susah sinyal gitu Bang. Saya lupa ya. Jadi belum bisa juga ya yang Ruang Guru itu ya. Nah kalau gitu saya pernah dengar juga Bang ini Bang. Saya ngasih solusi sedikit ya. Yang mobil di kecamatan tuh pernah saya lihat, kalau di kota kan ada yang di kecamatan tuh ada mobil internet gitu. Nah itu pernah nemu nggak kalau di sana? Pernah lihat, cuman untuk ke tempat yang saya ngajar sampai saat ini belum pernah datang Bang. Berarti di agak pedalaman gitu belum sampai ke sana ya? Bang. Berarti nggak bisa akses internet juga nih teman-teman di sana? Masih Bang. Dan tidak bisa akses internet, otomatis ya bisa juga buka Ruang Guru dong berarti ya? Iya. Jadi kayak gitu ya, bingung juga saya nih. Ya teman-teman ya mungkin itulah ya keadaan di pedalaman gitu. Saya pribadi pun turut perhatiin dengan keadaan di sana gitu. Semoga aja ini bisa terselesaikan gitu, dan saya sangat mengapresiasi bahwa teman-teman guru di sana itu bisa mencari solusi sampai mengantarkan tugasnya ke siswanya gitu secara offline, walaupun anjuran dari pemerintah kita, kementerian kita secara online gitu, tapi ternyata di lapangan tidak bisa juga seluruhnya online gitu ya, karena tadi ada yang tidak punya handphone orang tuanya, dan ada yang tidak punya kuota juga, ada handphonenya tidak punya kuota selain itu, dan bahkan ada yang tidak punya TV gitu kan. Saya baru tahu loh gitu ya. Begitulah keadaan kita teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Kita berdoa semoga permasalahan ini cepat terselesaikan gitu, karena mungkin di daerah-daerah pedalaman belum tentu juga bisa diterapkan seluruhnya online kayak gitu. Nah teman-teman jangan lupa yang udah mendengar ini, kita share ini, semoga bisa tersampaikan hingga akhirnya ketika mengambil sebuah kebijakan
kita juga harus memikirkan teman-teman kita gitu di pedalaman, bagaimana nasib mereka. Kita harus lihat juga gitu kan. Mungkin kalau kayak saya kan terlalu banyak di kota, mungkin kan tidak tahu keadaan di pedalaman tuh kayak gimana gitu. Kita sih di kota senang-senang aja gitu, sampai main game pun kita pakai kuota, enjoy aja gitu. Tapi ternyata di pedalaman sana ada yang belum merasakan kuota gitu ya. Bang, terima kasih udah mau share kali ini. Tuh, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Terima kasih.